Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ya saya akan sharing terkait dengan bagaimana kita mengelola tim ya. Perlu kita ketahui bahwa basic atau fondasi dalam kita membangun organisasi ya, itu sebenarnya ada empat hal atau empat aspek yang perlu kita bangun dalam sebuah organisasi ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita membangun komitmen ya dan pengetahuan dari karyawan kita atau tim kita. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membangun sistemasi di sisi proses bisnis atau yang kita sering sebut dengan operasional. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membangun relationship dengan customer, ya, kemudian retensi customer dan lain sebagainya, atau sering kita sebut dalam hal ini adalah aspek marketing, ya, sales dan marketing. Kemudian yang keempat adalah tentu saja dengan arus keuangan atau finance. Nah, empat aspek ini ya kita bisa pahami. Yang pertama itu adalah bagaimana pengetahuan dan komitmen karyawan itu adalah di aspek kepegawaian atau human resource atau HRD. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, pada sebagian besar owner atau business owner ya, itu memahami bahwa aspek keuangan lah yang paling penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Ya, atau aspek marketing, sales yang penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, pola atau anggapan itu tidak salah ya, karena finance atau keuangan itu adalah darahnya sebuah organisasi agar dia terus bisa hidup, terus bisa bertumbuh. Sedangkan sales atau marketing ini adalah ujung tombak ya, bagaimana bisa menghasilkan keuangan, arus keuangan kita. Nah, tapi ketika kita ingin membuat sebuah organisasi, justru yang terpenting itu adalah pondasinya. Nah, apakah pondasi itu? Dari empat aspek yang perlu kita ketahui dalam sebuah organisasi, fondasi yang harus pertama kita bangun adalah di sisi human-nya. Ya, perlu diketahui bahwa human atau karyawan kita ini adalah aset yang paling berharga. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bagaimana kita membangun sumber daya manusia kita menjadi apa yang kita inginkan. Nah, tentunya ini bahasanya sangat panjang ya. Tentunya ini bahasanya sangat panjang terkait nanti bagaimana pola leadership atau kepemimpinan ya, kemudian bagaimana handling bermacam karakter karyawan yang ada di dalam organisasi kita ya, termasuk bagaimana kita membuat aturan-aturan yang harus kita sepakati bersama ya. Nah, tapi yang paling mendasar yang ingin saya sampaikan di sini adalah budaya kerja. Ya, budaya kerja ini yang perlu pertama kali kita bangun. Contoh misalkan, ketika kita mempunyai sebuah organisasi, kita menginginkan budaya kerja yang harmonis, ya, kekeluargaan. Nah, tentunya kita membangunnya tidak seperti membalikan telapak tangan. Ya, pasti ada proses seleksi, ya, seleksi alam nanti. Ya, seleksi alam yang terjadi di mana karyawan-karyawan yang tidak memiliki budaya kerja yang sama, yang tidak sefrekuensi, itu akan tersisih dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Ya, jadi lingkungan atau organisasi kita itu akan menarik orang-orang yang serupa. Ya, sebagai permisalan adalah serigala itu tidak akan berkumpul dengan kawanan domba, atau sebaliknya, kawanan harimau tidak akan berkumpul dengan kawanan serigala. Nah, apakah dari tim yang kita bentuk atau kita bangun ini adalah kawanan domba atau justru kawanan serigala atau kawanan harimau? Nah, ini penting sekali. Nah, yang sangat mendasari ini adalah sebenarnya budaya kerja itu adalah cerminan dari owner, ya, dari kita, dari Anda. Kenapa seperti itu? Contoh seperti ini. Ketika kita meng-hire seorang manajer misalkan atau seorang direktur, ya, kemudian kita sampaikan sebagai owner, saya pengen budaya kerja kita ini adalah budaya yang Islami misalkan. Ya,
kita harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama, kita harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan, kita harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kekeluargaan, ya. Tetapi ternyata ownernya tidak memiliki value itu, ya. Justru malah sebaliknya, ya. Dia menyampaikan bahwa visi misinya adalah spiritual, ya. Kita ingin membangun budaya kerja yang spiritual, tapi ternyata yang ada di mindsetnya, value yang dia selalu keluarkan itu adalah value kapitalis. Misalkan, yang semuanya dihitung dengan uang. Contoh misalkan, kita berfokus pada proses bagaimana orang itu bisa jujur, ya, menerapkan prinsip-prinsip kebaikan. Ketika ada karyawan kita yang misalkan telat, ya, kemudian ternyata langsung main potong gaji misalkan, ya, dan gaji itu masuk ke dalam pendapatan perusahaan. Nah, hal ini menurut saya itu tidak fair. Kenapa? Karena ya ketika kita mendidik dengan cara seperti itu akan terjadi sesuatu yang berlawanan dengan apa yang disampaikan di dalam organisasi. Ketika kita mengedepankan prinsip kebersamaan, spiritual, nilai-nilai kebaikan, tapi ternyata kebijakan yang dibuat adalah kebijakan kapitalis. Ya, atau berlawanan juga misalkan ketika kita ingin membentuk karyawan kita yang loyal, yang dia bekerja tanpa harus disuruh, tapi sistem kepegawaiannya itu sistem kepegawaiannya kolonialis misalkan. Ternyata semua ditekan, harus kontrak yang benar-benar menekan, dan semuanya ditekan dengan perhitungan keuangan. Nah, ini penting sekali ya, bagaimana kita membangun budaya kerja di dalam sebuah organisasi kita, di mana kunci yang utama itu adalah value yang dimiliki oleh owner. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk next berikutnya, konten atau video yang akan saya sharing adalah bagaimana kita mengembangkan leadership atau gaya kepemimpinan kita, karena ternyata gaya kepemimpinan kita ini berpengaruh pada budaya kerja, dan ini harus diadopsi ya dari atas top management sebagai owner, kemudian ke middle management ya, sampai ke bawah employee ya atau karyawan. Ini semuanya harus satu visi, satu misi, pemahaman yang sama, agar nanti akan membangkitkan aspek berikutnya, yaitu aspek operasional atau pelayanan ya, kemudian aspek marketing dan sales atau sisi customer, dan yang ketiga adalah bagaimana membangkitkan aspek finansial di dalam sebuah organisasi. Ya, insya Allah nanti akan saya sharing. Ini hanya sebagai video pembuka, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.